Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi Bapak dan juga Ibu rekan-rekan dimanapun Anda berada yang saat ini sudah bergabung pastinya bersama dengan kami. Dan terlebih kami ucapkan terima kasih dan juga selamat bergabung dalam rangkaian acara Aspindo Learning and Development Center. Menarik sekali pagi hari ini Bapak dan juga Ibu kita akan mengangkat tema yang sangat spesial sekali yaitu inovasi dan efisiensi dewatering pertambangan dengan submersible electric pump. Dan juga rangkaian acara kami hadirkan pada pagi hari ini tentu saja dengan sangat spesial diselenggarakan oleh Aspindo dan juga didukung oleh Federal Trada Utama dan Surumi Pump. Bapak dan juga Ibu, senang sekali rasanya saya Indah Novita dapat memandu jalannya acara pada hari ini. Kalau kita bicara dengan tema yang sangat menarik yang akan kita bahas pada pagi hari tentu saja nantinya akan ditemani oleh moderator dan juga para narasumber kami di mana beliau ini merupakan pembicara yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing dalam beberapa waktu jam ke depan. Namun Bapak dan juga Ibu terlebih dahulu nanti sebelum kita akan mendengarkan sambutan dan juga pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali pada hari ini, saya akan menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama dengan kami Bapak Ari Sutrisno selaku Ketua Umum Aspindo. Halo Bapak, selamat pagi. Apa kabar Pak? Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama dengan kami. Dan berikut juga saya akan menyapa saat ini telah hadir bersama dengan kami Bapak Bambang Cahyono selaku Direktur Eksekutif Aspindo. Selamat pagi Bapak. Dan berikut juga saya akan menyapa Bapak Willianto Suwandi selaku Country Manager PT Surumi Pompa Indonesia. Halo Bapak, selamat pagi. Dan juga saya akan menyapa Bapak dan juga Ibu telah hadir Bapak Hafid Satriawan selaku Sales Engineer PT Surumi Pompa Indonesia. Selamat pagi Bapak. Dan selamat bergabung pastinya kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Alfi selaku Technical dan Engineering Department Head PT Federal Trada Utama. Halo Bapak, selamat pagi. Dan juga terlebih sekali lagi mengucapkan terima kasih dan menyapa rekan-rekan Bapak dan juga Ibu dimanapun Anda berada yang telah bergabung bersama dengan kami. Baiklah Bapak dan juga Ibu, untuk mengaliri rangkaian acara pada pagi hari terlebih dahulu, mari bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan dan berikut akan langsung disampaikan oleh Bapak Ari Sutrisno selaku Ketua Umum Aspindo. Kepada Bapak Ari, kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita semua sehat dan bisa mengikuti webinar ini dengan baik. Yang saya hormati Pak Bambang Cahyono, Direktur Eksekutif Aspindo, saat ini mungkin hadir di studio. Kemudian juga Bapak Willianto Suwandi, Country Manager PT Surumi Pump Indonesia, dan juga kepada Bapak Hafiz Sastriawan, Sales Engineer PT Surumi Pump Indonesia, dan juga Bapak Muhammad Alfi, Technical and Engineering Gap Head dari PT Federal Trada Utama, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan, dan juga kepada seluruh panitia webinar hari ini. Ya, terima kasih banyak kerja keras dan upayanya sehingga webinar ini dapat berjalan dengan baik. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya pula pada hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa sama-sama belajar pada event webinar yang sangat bermanfaat ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PT Federal Trada Utama. Saya rasa ada Pak Hatta di sana ya, di studio. Kemudian ada apresiasi saya kepada PT Surumi Pump Indonesia atas kerjasamanya di dalam penyelenggaraan webinar ini. Ini merupakan momen yang sangat sangat baik ya. Di Aspindo, melalui Aspindo Learning and Development Center, kita secara rutin menyelenggarakan program-program pelatihan, ya, peningkatan knowledge maupun technical bagi anggota-anggota Aspindo. Dan ini merupakan satu manfaat, ya, manfaat atau investasi yang sangat baik bagi anggota-anggota Aspindo. Jadi
Ini menjadikan sesuatu hal yang luar biasa karena rutin kita meningkatkan kapasitas dari anggota-anggota kita agar mendapatkan nilai manfaat, terus berkembang, sehingga di dalam bisnisnya itu kompetensinya meningkat. Pada tema kali ini sangat baik ya. Ini hal yang sangat penting bagi dunia pertambangan khususnya. Inovasi dan efisiensi dewatering dalam pertambangan dengan submersible electric pump. Nah, ini mudah-mudahan ilmu dan teknik yang sangat bermanfaat nanti kepada Bapak-Bapak, Bapak Ibu narasumber. Saya ucapkan terima kasih banyak, apresiasi karena ilmu ini sangat berguna bagi pertambangan. Produksi yang baik kalau tidak disertai dengan dewatering yang baik, ujung-ujungnya akhirnya nggak akan pernah bisa berproduksi dengan baik. Karena nyawa dari pertambangan itu di samping di jalan yang bagus, juga bagaimana dewateringnya berjalan dengan bagus. Kalau dewateringnya bermasalah, sampai terendam, maka itu juga menjadi hal yang sangat merugikan bagi dunia pertambangan. Nah, topik ini menjadi sangat penting, oleh karena itu nanti apa yang akan dipresentasikan oleh teman-teman Bapak dari PT Surumi Pump Indonesia akan menjadi hal penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk diperhatikan dan juga nanti akan saya yakin akan sangat bermanfaat karena dengan teknologi ini mestinya proses yang ada tidak hanya efisien secara operasional, tapi teknologi submersible electric pump ini juga ramah lingkungan. Dengan menggunakan penggerak listrik, produk ini menawarkan solusi yang lebih hemat energi dan berbiaya rendah. Yang sama-sama kita sadari cost itu di jasa pertambangan menjadi satu hal yang sangat penting. Saya berharap melalui webinar ini kita semua bisa mendapatkan wawasan baru ya dan dapat diimplementasikan dalam operasional pertambangan kita. Semoga teknologi yang kita sharing pada hari ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan khususnya industri pertambangan di Indonesia. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak pembicara dari Surumi Pump Indonesia, juga kepada panitia dan kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan menjadi momen yang sangat bagus untuk pembelajaran kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ari atas sambutan yang sangat luar biasa sekali untuk mengawali rangkaian acara kami di pagi hari. Terima kasih banyak Bapak. Baiklah Bapak dan juga Ibu, selanjutnya kembali kita akan mendengarkan kata sambutan yang kedua. Dan berikut akan langsung disampaikan oleh Bapak Willianto Suwandi selaku Country Manager PT Surumi Pompa Indonesia. Kepada Bapak Willianto Suwandi kami persilakan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ari Sutrisno selaku Ketua Umum PT Aspindo. Yang terhormat Bapak Bambang Cahyono selaku Direktur Eksekutif Aspindo. Yang terhormat Bapak Muhammad Alfi selaku Technical dan Engineering PT Federal Trada selaku partner dari PT Surumi Pompa Indonesia. Yang terhormat seluruh peserta webinar dimanapun berada. Perkenalkan saya Willianto Suwandi, saya selaku Country Manager dari PT Surumi Pompa Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada Aspindo yang sudah memberikan kesempatan kepada kami bekerja sama dengan Federal Trada untuk ikut acara webinar ini, sharing informasi mengenai produk dan teknikal untuk pompa Surumi Pompa Indonesia. Terima kasih juga kepada
Federal Trada yang sudah membantu kita dalam acara webinar ini. Dan terakhir kepada seluruh peserta webinar dimanapun berada, semoga acara webinar ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai pompa-pompa Surumi, keunggulan, aplikasi, sehingga membantu di kegiatan operasional di pertambangan. Demikian, semoga acara bermanfaat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Wilianto atas sambutan yang sangat luar biasa sekali, sekaligus menyapa Bapak dan juga Ibu rekan-rekan yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kami. Baiklah Bapak dan juga Ibu, seperti yang tadi saya sudah janjikan di awal, tentu saja dengan tema yang sangat menarik sekali, kami akan menghadirkan para narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Nantinya beliau juga menyampaikan pemaparan, sekaligus nantinya kami akan memperkenalkan moderator kami akan memandu jalannya sesi seminar di pagi hari ini. Beliau juga nanti akan memandu dari sesi paparan hingga Q&A. Jadi nanti kami akan berikan kesempatan bagi Bapak dan juga Ibu untuk dapat memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kami. Untuk itu tidak perlu berlama-lama, langsung saja saya akan perkenalkan sekaligus mengundang moderator kami untuk hadir bersama dengan kami. Kami persilakan kepada Bapak Bambang Cahyono selaku Direktur Eksekutif Aspindo. Bapak dan juga Ibu, rupanya saat ini Bapak Bambang sudah hadir bersama dengan kami. Mungkin saya akan sapa terlebih dahulu. Halo Pak, apa kabar? Kita salaman dulu nih biar lebih santai. Pak Bambang, kalau tadi sempat di awal sudah saya sampaikan dengan tema yang sangat menarik sekali. Ini pastinya banyak sekali ya wawasan yang ataupun insight yang bisa kita terima pada hari ini. Sekaligus nantinya kita juga akan mengundang para narasumber dan kita nanti boleh akan ada sesi pertanyaan juga Pak ya. Jadi nanti pertanyaannya akan diberikan, bisa langsung ditulis di kolom chat saja Pak ya. Seperti itu ya. Oke, baik, itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Bambang Cahyono berkenan untuk memimpin sesi seminar kita di pagi hari ini. Kami persilakan Pak. Terima kasih Mbak Enda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, jadi saya mulai aja langsung ya, karena pompa yang dicoba sekarang di sharing ini tipenya memang nggak populer di dunia pertambangan karena selama ini pakai pompa sentrifugal yang pompa ini punya keunggulan karena tidak ada suction sehingga hanya di start saja itu daya dorongnya pasti akan lebih baik. Belum lagi keunggulan lain nanti yang akan dipresentasikan mengenai dunia sekarang kan sudah mulai menghindari fossil fuel gitu ya. Kalau pakai elektrik ini kan otomatis tidak perlu pakai fossil fuel. Nanti di presentasinya kita bisa lebih lanjut ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai pembicara pertama, Bapak Hafid Satriawan selaku Sales Engineer dari PT Surumi Pompa Indonesia ya. Saya persilakan Pak Hafid untuk mempresentasikan materinya. Webinar Aspindo Learning and Development Center mengangkat tema Inovasi dan Efisiensi di Watering Pertambangan dengan Submersible Electric Pump. Kami membaginya menjadi 5 subtopik. Yang pertama, Surumi Profile. Yang kedua, Outline Submersible Electric Pump. Yang ketiga, aplikasi Submersible Electric Pump pada pertambangan bawah tanah. Yang keempat, aplikasi Submersible Electric Pump pada pertambangan terbuka. Yang kelima, inovasi dan efisiensi. Untuk subtopik yang kelima, inovasi dan efisiensi akan disampaikan pada sesi berikutnya oleh Bapak Muhammad Alfi. Surumi Profile. Perkenalkan, nama saya Hafid Satriawan dari Surumi Pump Indonesia, berkantor di Jakarta Barat. Surumi Pump Indonesia adalah subsidiary of Surumi Manufacturing Company yang memiliki headquarter di Osaka, Jepang. Tahun 2024 ini genap berusia 100 tahun. Surumi Manufacturing
memiliki dua kantor utama. Yang pertama Osaka Headquarter, yang kedua Tokyo Head Office. Surumi Manufacturing mempunyai dua tempat produksi utama, yang pertama Kyoto Plant, yang kedua Yonago Plant. Surumi Manufacturing memiliki subsidiary di beberapa negara, ada di benua Amerika, benua Eropa, benua Asia. Untuk di Asia Tenggara, ada 5 subsidiary, ada di Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Surumi aktif dalam beberapa aktivitas global seperti pameran, seminar online maupun offline. Berlanjut ke subtopik selanjutnya, yaitu Outline Submersible Electric Pump. Pada topik kali ini saya menekankan 3 poin. Yang pertama tipe, yang kedua struktur, dan yang ketiga adalah fitur. Sedikit intermezzo, sejarah submersible electric pump sudah dipakai sejak tahun 1924. Berikut dokumen arsip yang kami miliki. Tipe submersible electric pump diklasifikasi berdasarkan aplikasi. Ada 2. Yang pertama, submersible dewatering pump. Yang kedua, submersible sewage and wastewater pump. Untuk submersible dewatering pump dibagi menjadi 2 aplikasi. Yang pertama, drainage pump. Contohnya untuk pompa drainase, pompa pengairan, pompa pengeringan. Yang kedua, slurry pump. Untuk air kontaminasi lumpur, pasir. Umumnya, industri banyak dipakai di mining dan construction. Untuk submersible sewage and wastewater pump dibagi menjadi 2. Yang pertama sewage pump, contohnya untuk pompa limbah rumah tangga, pompa untuk di toilet, dapur, atau septic tank. Yang kedua untuk wastewater pump, untuk limbah cair industrial. Umumnya dipakai di industri sewage treatment plant, atau wastewater treatment plant, atau water treatment plant. Submersible dewatering pump dibagi menjadi 3 tipe berdasarkan desain. Yang pertama external type, yang kedua internal type, yang ketiga semi-internal type. Berikut penjelasannya. Yang pertama external type, memiliki desain side discharge, memiliki water jacket sistem pendinginan motor, memiliki untuk aplikasi drainage dan slurry, dan memiliki agitator khusus untuk aplikasi slurry. Tampak pada gambar ilustrasi air masuk dan keluar, side discharge water jacket design. Yang kedua, internal type, memiliki desain top discharge, memiliki flow-through sistem pendinginan motor untuk aplikasi dewatering. Tampak pada gambar ilustrasi air masuk melalui strainer dan keluar melalui discharge top dengan desain top discharge flow-through. Yang ketiga, semi-internal type, memiliki desain top discharge, memiliki side flow system pendinginan motor, untuk aplikasi dewatering dan slurry, memiliki agitator khusus aplikasi slurry. Ya, tampak pada gambar top discharge side flow design. Berlanjut ke aplikasi sewage and wastewater pump, memiliki 2 tipe, external type dan internal type. Berikut penjelasannya. Yang pertama, external type memiliki side discharge. Memiliki side discharge design dan untuk aplikasi sewage. Perbedaannya di sini untuk sewage pump tidak memiliki desain pendinginan motor. Yang kedua, internal type, desain top discharge untuk aplikasi wastewater. Ada versi unik dari submersible sewage pump, yaitu dry version atau operasi kering, umumnya memiliki premium efisiensi i3 motors, memiliki double jacket sistem pendinginan motor, memiliki closed circuit sistem pendinginan motor, dan memakai cairan glikol untuk mendinginkan motor. Tampak pada gambar ilustrasi double jacket system closed circuit. Side discharge double jacket system. Dry version instalasi, gambar 1, untuk operasi kering di dalam tangki. Tampak pada gambar bagian bawah pompa terendam air, sementara bagian atas pompa tidak terendam air. Sementara untuk gambar nomor 2, operasi kering di luar tangki, di mana seluruh bagian pompa tidak terendam di dalam air. Dapat diinstal dengan vertikal, seperti gambar A, atau horizontal, seperti di gambar B.
Berlanjut ke struktur submersible electric pump. Ada fitur penting, struktur penting. Saya tampilkan 11 saja. Yang pertama, anti-wacking cable entry. Yang kedua, kabel clip. Yang ketiga, motor protector. Yang keempat, shaft. 5, dual inside mechanical seal. 6, oil lifter. 7, liquid sensor. 8, seal pressure relief port. 9, labyrinth ring. 10, chromium iron impeller. Dan 11, galvanic anodes. Saya akan menjabarkan 5 struktur yang paling penting saja yang wajib dimiliki submersible dual trim pump untuk parameter pompa yang berkualitas. Struktur pertama, anti-wacking cable entry. Berfungsi melindungi motor dari masuknya air meskipun selubung kabel rusak dan bagian atas kabel terendam air. Strukturnya berada di dalam lingkaran merah. Memiliki seal berbahan epoksi atau molded rubber. Lanjut, struktur yang kedua adalah motor protektor. Berfungsi melindungi motor jika terdapat kelebihan arus dan suhu pengoperasian melebihi 115 derajat Celcius atau di bawah 5 derajat Celcius, maka daya akan terputus dan reset otomatis saat pendinginan. Strukturnya berada di dalam lingkaran merah. Untuk tipe motor protektor ada 2 jenis. Yang pertama, circle thermal protector untuk direct online starting motor. Yang kedua, miniatur thermal protector untuk star delta starting motor. Struktur penting yang ketiga adalah dual inside mechanical seal. Menggunakan silikon karbid, terletak di dalam oil chamber yang bersih, tidak korosif, tidak bebas abrasi, dan berpelumas, sehingga memperpanjang pemakaian pompa. Strukturnya berada dalam lingkaran merah. Banyak yang menyebutkan bahwa mechanical seal adalah sebagai jantungnya pompa submersible. Yang keempat, struktur oil seal atau lip seal. Berfungsi mengeluarkan partikel abrasif kembali ke aliran dan menjauh dari seal face mechanical seal, sehingga memperpanjang pemakaian mechanical seal. Yang kelima adalah oil lifter. Berfungsi mempertahankan pelumasan yang tepat pada seal face atas mechanical seal untuk jangka waktu yang lama meskipun level oli turun, memperpanjang interval pemeriksaan dan penggantian oli, serta memperpanjang umur mechanical seal. Jadi dapat disimpulkan jika submersible yang memiliki oil lifter memperpanjang umur mechanical seal, karena umur mechanical seal panjang, otomatis umur pompa juga lebih panjang. Tampak pada tabel pemeriksaan oli, pompa tanpa oil lifter umumnya setiap 1.500 jam, namun dengan pompa dengan oil lifter setiap 3.000 jam. Untuk interval penggantian oli, pompa tanpa oil lifter setiap 3.000 jam, pompa dengan oil lifter setiap 6.000 jam. Untuk penggantian maxil, pompa tanpa oil lifter setiap 3.000 jam, pompa dengan oil lifter setiap 6.000 jam. Jadi 2 kali lipatnya. Berikut saya tampilkan video cara kerja oil lifter. Tampak pada video pompa tanpa oil lifter. Seal face atas mechanical seal tidak terlumasi dengan maksimal. Berikut ini adalah video pompa dengan oil lifter. Seal face maxil bagian atas terlumasi dengan maksimal. Ya, meskipun diinstal secara horizontal, dapat mampu melumasi mechanical seal dengan maksimal. Meskipun level oli sudah sangat sedikit, oil lifter mampu melubrikasi dengan maksimal.
lanjut ke fitur submersible electric pump, pendingin motor dan desain discharge. Sebelumnya sudah saya mention ada 3 desain. Yang pertama top discharge side flow, yang kedua top discharge flow through, yang ketiga side discharge water jacket. Semua desain ini memberikan efisiensi pendinginan motor maksimum yang memungkinkan pengoperasian pompa terus-menerus. Dapat dioperasikan 24 jam non-stop. Fitur selanjutnya pengoperasian otomatis. Tentunya model otomatis hanya beroperasi bila tersedia cukup air. Berfungsi mengurangi konsumsi daya, memperpanjang umur komponen pompa yang aus karena menghilangkan pengoperasian kering yang menyebabkan keausan dini. Ada 2 tipe sensor. Yang pertama memakai elektroda, yang kedua memakai float switch. Fitur submersible electric pump yang lain adalah saya tampilkan 5 poin keunggulan saja. Yang pertama, pengoperasian tanpa memerlukan bangunan khusus, karena dapat diinstal secara freestanding. Yang kedua, hampir tidak mengeluarkan suara pengoperasian, karena aplikasinya tercelup di dalam air. Yang ketiga, relatif mudah untuk menghisap dan memindahkan cairan tanpa memerlukan pipa hisap, karena posisinya sudah positive suction. Yang keempat, pengoperasian otomatis mudah karena tidak diperlukan sistem priming. Yang kelima, cocok keadaan darurat karena mudah dioperasikan dan dihentikan. Berlanjut ke subtopik selanjutnya, yaitu aplikasi submersible electric pump pada pertambangan bawah tanah. Pada topik kali ini, saya menampilkan beberapa foto dokumentasi dari arsip yang kami miliki. Aplikasi pertama untuk dewatering di front area. Umumnya, pompa diinstal di bagian depan tambang, yang paling bawah, dan ini diinstal secara sementara atau temporary, karena front di pertambangan underground itu sering berubah-ubah tergantung perencanaan pertambangannya. Ya, tampak pompa sebelah kiri bermaterial stainless steel untuk cairan yang korosif. Tampak foto sebelah kanan adalah pompa menggunakan material chrome iron untuk cairan abrasif. Masih di dewatering front area, tampak foto sebelah kiri diinstal secara freestanding, di mana di foto tersebut level airnya masih rendah sehingga pompa belum beroperasi, masih off. Untuk foto sebelah kanan tampak pompa sudah terendam air, level airnya sudah tinggi, sehingga pompa saat itu sudah on. Lanjut untuk aplikasi selanjutnya dewatering untuk di main sump. Umumnya di main sump ini diinstal secara permanen atau semi permanen karena main sump itu jarang bergerak atau tidak berpindah. Ya. Instalasinya bisa digantung seperti ini menggunakan rantai, pengoperasian otomatis menggunakan float switch, dapat digunakan menggunakan discharge hose atau pipa HDPE. Berikut tampak foto lainnya untuk di main sump. Pompa diinstal dengan freestanding di bawah, di dasar tanah. Pengoperasian otomatis menggunakan float switch. Masih di dewatering main sump. Untuk main sump ini berada di level tengah. Biasanya mendapat supply air dari main sump yang level bawah, lalu mentransfer air ke main sump level atas atau ke parit atau keluar. Aplikasi selanjutnya untuk pemindahan cairan lumpur atau slurry. Ya tentunya baik di front ataupun di main sump pasti terdapat endapan lumpur. Biasanya ada satu submersible slurry pump yang standby untuk memindahkan lumpur tersebut. Ya, saya lanjut ke subtopik selanjutnya, aplikasi submersible electric pump pada pertambangan terbuka. Ya, aplikasi pertama untuk dewatering tambang. Perbedaan dengan underground sangat jelas ya. Yang pertama dari ukuran pompanya yang besar, kapasitas besar, total head-nya tinggi, power-nya besar, dan instalasinya menggunakan ponton. Untuk ponton dengan submersible pump ini variatif ya. Ada yang sederhana, ada yang dibuat mewah gitu ya. Berikut saya tampilkan jenis ponton yang sederhana. Salah satunya seperti ini,
ponton desain ditambahkan strainer tambahan agar antisipasi untuk jika ada benda asing atau sampah yang masuk ke impeller pompa. Ya, tampak pada gambar contoh atau ponton sederhana. Ya. Tentunya ini tidak bisa dinaiki oleh operator. Ini hanya untuk pompa saja. Adapun material stainless steel untuk SAM dengan pH rendah atau asam. Berikut contoh ponton lainnya yang menggunakan submersible dewatering pump. Aplikasi selanjutnya bisa untuk pemasok air baku atau water fill, atau ada yang menyebutnya water intake pump. Pada gambar berikut aplikasinya untuk mentransfer air sungai ke WTP. Ya, salah satu desain menggunakan ponton yang sederhana untuk water fill. Berlanjut ke aplikasi selanjutnya dapat digunakan untuk tailing storage facility atau lebih dikenal dengan TSF. Pada gambar berikut, submersible dewatering pump berfungsi untuk menjaga level air di TSF dan juga terkadang digunakan untuk mentransfer air dari TSF ke WTP yang kemudian diolah lagi. Berikut tampak gambar lengkapnya untuk detailing. Aplikasi berikutnya bisa untuk di kolam pengendapan atau settling pond. Tentunya memakai submersible slurry pump yang memiliki material chrome iron, tahan abrasif, dan memiliki agitator. Berikut contoh gambar lainnya di settling pond. Aplikasi selanjutnya untuk pemindahan cairan lumpur atau slurry. Tampak pada gambar submersible slurry pump menggunakan lifting. Ya, contoh submersible slurry pump yang menggunakan ponton. Ya, berikut adalah contoh submersible pump slurry pump yang lainnya dengan size yang kecil. Berikut ada video pemompaan slurry menggunakan submersible slurry pump yang dengan ukuran yang kecil. Berlanjut untuk ke range available capacity submersible pump pada umumnya. Ya. Di sini umumnya submersible dewatering pump memiliki kapasitas up to 1000 meter kubik per jam, memiliki total head up to 200 meter, dan untuk submersible slurry pump kapasitinya up to 600 meter kubik per jam, total headnya up to 35 meter, dan mampu SG up to 1.3. Ini umum, range umum yang berada di market yang diproduksi beberapa manufaktur pompa. Ya. Mungkin ada yang lebih dari ini, mungkin ada yang di bawah ini, ya, tergantung manufaktur pompa tersebut. Baik, untuk subtopik selanjutnya adalah inovasi dan efisiensi yang akan disampaikan pada sesi berikutnya oleh Bapak Muhammad Alfi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Bambang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Hafiz atas presentasinya yang luar biasa. Jadi ini saya yakin nanti banyak yang tertarik. Saya sendiri
pasti membandingkan dengan apa yang sudah kita pakai selama ini ya. Tadi saya waktu dengan presentasi aja saya sudah ingin menanyakan itu. Berapa ukurannya maksimum, berapa headnya dan lain-lain, ternyata terakhir disampaikan itu luar biasa. Dengan angka 200 itu karena pompa yang kita pakai selama ini itu headnya di bawah 100. Sementara tambang besar itu ada yang sampai 400-500 meter sehingga mesti pakai bertingkat pompanya ya. Itu akan jadi problem tersendiri dalam menanganinya. Jadi ini nanti bisa, silakan nanti kalau ada yang tertarik untuk menanyakan lebih lanjut. Tadi sudah disebutkan, jadi sebagai sambungan presentasi dari Federal Trada Utama. Oke. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya. Jadi Federal Trada Utama ini salah satu anggota Aspindo. Jadi kita nanti lihat apa saja tambahnya yang disampaikan, karena setidaknya di tambang, terutama yang anggota Aspindo ini kan tambang batu bara kebanyakan ya, itu pasti akan sangat membutuhkan pompa ya untuk dewatering ya. Silakan Pak disampaikan presentasinya. Terima kasih Ya. Pak Bambang. Pada kesempatan kali ini saya akan fokus ke segmen di inovasi dan efisiensi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi. Saat ini saya sebagai Technical Dev Head di Federal Trada Utama. Sebelumnya saya cukup banyak aktivitas di bidang plant, maintenance, dan juga di dewatering. Masuk ke materi, jadi tadi sebelumnya saya sempat sampaikan bahwa kita akan saya di sini saya akan lebih ke inovasi dan efisiensi. Oleh karena itu saya akan mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Kenapa inovasi ini mungkin dibutuhkan oleh rekan-rekan sekalian. Jadi berdasarkan jurnal di Indonesia Mining Energy volume 2 yang telah terbit di November 2019, di sana melakukan analisa HPP produksi batubara terhadap harga BBM. Di sana menyimpulkan bahwa 22,72% harga BBM itu berpengaruh ke harga HPP penambangan selama 1 jam. Dan di jurnal itu pula dilakukan perbandingan perubahan harga terhadap perubahan harga BBM terhadap perubahan harga HPP. Dan ternyata dari summary-nya untuk kenaikan 10% saja harga HPP BBM itu cukup signifikan perubahannya terhadap harga HPP batubara. Mungkin di range 2.000 sampai 3.000, itu cukup signifikan. Selanjutnya, jika kita melihat tren harga solar industri, khususnya harga solar industri, jadi dibandingkan menurut data BPS, dalam berupa indeks harga perbandingan besar solar itu trennya cukup meningkat Pak. Jika dibandingkan harga 2018 itu sudah 1,7 kalinya harga di tahun 2024 ini. Dan juga berdasarkan rilis dari CNBC menyampaikan bahwa perubahan harga itu cukup berpengaruh di 4-15% perubahan harganya terhadap HPP pertambangan. Nah, bergerak dari itu, ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan sebagai efisiensi mungkin. Yang pertama, dan saya yakin sudah banyak diaplikasikan di rekan-rekan dari sisi maintenance. Biasa kita kenal dengan istilah proactive maintenance, di mana maintenance berdasarkan predictive dan condition monitoring. Terus kemudian bisa juga dari sisi produksi, kita melakukan optimalisasi dari pengendalian jarak, grade, beban angkut, dan optimalisasi di ekskavasi. Namun yang di sini saya ingin perjelas adalah mungkin opsi ini bisa diaplikasikan adalah program elektrifikasi, di mana kita mengkonversi alat berat yang basisnya BBM menjadi
listrik. Nah, terkait program elektrifikasi ini, kami mencoba masuk ke pompa. Kenapa pompa yang kita pilih? Karena pompa ini umumnya adalah kustomisasi, Pak. Jadi berdasarkan kebutuhan dari tim di lapangan, kemudian nanti dirakit, dan nanti jadilah satu unit yang memang sesuai kebutuhan itu. Nah, kondisi saat ini ada umumnya masih berpenggerak dengan engine, di mana engine dikoppel langsung dengan pompa, bisa berupa direct coupling ataupun dengan transmisi. Nah, yang berupa elektrifikasi adalah kita mengkonversi si engine menjadi motor listrik, di mana nanti motor listrik ini akan ada sumber listrik bisa berupa trafo ataupun genset. Nah, sebelum seperti yang tadi saya sampaikan juga, sifatnya adalah kustomisasi. Jadi dalam perencanaan ada beberapa hal yang perlu jadi pertimbangan. Di sini hal yang dipertimbangkan adalah pemilihan material. Umumnya kita mempertimbangkan dua aspek. Yang pertama, ketahanan dia terhadap abrasif. Yang kedua, ketahanan dia terhadap korosi atau lingkungan yang pH rendah. Nah, umumnya terbagi menjadi 3 besaran bahan. Yang pertama cast iron, kemudian duplex SS, yang terakhir adalah high chrome. Di mana masing-masing material ini berbeda di aplikasinya. Untuk lokasi yang dominan silika yang biasanya bersifat sangat abrasif, itu direkomendasikan dengan penggunaan high chrome. Sementara untuk lokasi atau lingkungan yang punya tingkat keasaman yang tinggi, pH mungkin di bawah dari 4, direkomendasikan dengan penggunaan material duplex. Dari sisi material, kita juga perlu tahu kurva performanya pompa, atau biasa teman-teman di lapangan istilahnya duty point. Jadi perbandingan antara head dan flow. Kalau di kurva itu sisi sumbu X itu menunjukkan flow-nya, kemudian sisi sumbu Y adalah head-nya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah di sini head di sini adalah total dynamic head. Artinya static head dijumlah dengan friction loss yang muncul akibat adanya kerugian karena jarak ataupun karena instalasi. Bisa karena ukuran pipa ataupun bisa karena instalasi di situ. Mungkin dipasang tekukan ataupun ada valve-valve, nah itu berpengaruh. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah TDH. Jadi head sama dengan TDH. Kemudian dari duty point head versus flow itu baru nanti kita akan bisa menentukan power yang dibutuhkan untuk si pompa. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah yang diperhatikan adalah dalam kurva biasanya selalu ada kurva pompa adalah persen efisiensi. Karena dari persen efisiensi ini berpengaruh terhadap daya yang akan perlu diinstal. Dia akan jadi pembaginya nanti, Pak. Itu dari sisi perencanaan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah dari sisi pengoperasiannya, Pak. Karena dalam pengoperasian kita juga harus tetap memperhatikan si kurva pompa ini. Jangan sampai ketika dia running operasi di lapangan terlalu ke kanan atau ke kiri dari kurvanya. Untuk monitoringnya kita bisa head itu dimonitor berdasarkan discharge pressure gauge, bisa berupa manual ataupun yang digital. Sementara untuk flow bisa dimonitor dari flow meter. Sebenarnya apa dampaknya ketika dia terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri? Itu ada dua umumnya, Pak. Yang pertama adalah vibrasi, yang kedua adalah kavitasi. Nah, kedua hal ini sangat berpengaruh terhadap durabilitas atau ketahanan si pompa. Jadi nantinya material bisa umurnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian karena di sini kita spesifik terkait elektrifikasi, ada satu yang perlu dijadikan pertimbangan adalah motor starter selection. Pada dasarnya ada 4 pilihan, yaitu direct online, terus kemudian star delta,
yang ketiga adalah soft starter, yang terakhir adalah variable frekuensi atau VFD. Nah, perbedaannya apa dari masing-masing ini? Untuk direct online, di sini kita bisa lihat memiliki arus starting current yang sangat tinggi, bisa sampai 500% dari rating motor. Artinya instalasi ataupun kebutuhan daya yang disiapkan itu harus menyesuaikan dengan starting current ini. Jadi dari kabel maupun dari kapasitas pembangkitnya. Nah, semakin ke kanan, jadi semakin stardel digeser ke kanan itu di dalam tabel bisa dilihat itu semakin menurun starting current-nya. Bahkan ketika digunakan dengan VFD atau variable frequency drive itu bisa hanya 110%-nya saja. Nah, cuma jadi biasanya yang jadi pertimbangan adalah kapasitas si motornya. Kalau dia punya kapasitas di bawah dari 5 HP, itu aplikasi cocok dengan direct online. Ketika 20 HP, itu maksimal 20 HP itu start delta, sementara ketika dia sudah lebih dari 20 HP akan membutuhkan starting yang lebih tinggi, bisa soft starter ataupun VFD. Dari sisi harga itu pun berpengaruh ya. Jadi semakin ke kanan adalah semakin mahal. Jadi kalau bisa disimpulkan, pemilihan ini sangat berkaitan dengan daya power yang nanti akan disediakan. Bisa dari genset maupun dari trafo. Untuk direct online, kita butuh nanti pembangkit atau power supply itu 3-4 kali rating daya motor. Sementara kalau untuk start delta, membutuhkan 2 kali rating daya motor. Untuk soft starter, kita membutuhkan 1-1,5 kali rating daya motor. Sementara dengan VFD, kita cukup 1 kali rating daya motor. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Hafid sebelumnya, jadi umumnya ada 2 macam pompa submersible yang beredar. Kita membagi 2, jadi ada dewatering dan tipe selari. Nah, perbedaannya ada di poin nomor 9 dan nomor 8 sebenarnya Pak. Jadi secara struktur lainnya sama, hanya ketika dia tipe yang selari, dia dilengkapi dengan agitator untuk mengaduk material sedimen yang di dasar. Kemudian dari sisi nomor 8 adalah material impellernya, di mana untuk material impeller untuk tipe selari sudah dengan high chrome. Gambar ini adalah contoh yang sudah dirakit ya. Nah, untuk dewatering aplikasi ada pengembangan sebenarnya. Pengembangan dari sisi impeller ya Pak, disebut sebagai double suction impeller, di mana dengan tipe impeller seperti ini akan meningkatkan kapasitas flow dari pompa, juga meningkatkan efisiensi dari pompa. Sebagai contoh di sini ada dengan kapasitas yang 185 kW itu memiliki kapasitas 10 meter kubik per menit atau 600 meter kubik per jam untuk head di 80 meter. Sementara untuk selari aplikasi selari itu ada fitur yang dinamakan air release valve, di mana dengan air release valve ini bisa membuang udara yang terjebak di dalam sistem pemompaan, sehingga nantinya output pompa itu akan maksimal. Dan di sini sebagai contoh ada dengan kapasitas 75 kW itu bisa dengan flow di 7 meter kubik per menit atau sekitar 400-an meter kubik per jam dengan head di 25 sampai 30. Jadi dan di sini ada contoh aplikasi yang digunakan. Nah, masuk ke konsepnya. Jadi konsepnya
layoutnya adalah seperti ini, Pak. Jadi untuk pompa itu pasti akan ada di air, kemudian pembangkitnya bisa power supply, bisa berupa trafo ataupun genset, itu ada di sisi darat, dan nanti akan ada koneksi ke pompanya, koneksi kabel. Dan selanjutnya dari pompa akan ada pipa keluar menuju outlet. Secara konstruksinya, ini kita bangun dalam bentuk ponton gitu ya, sudah diletakkan panel, di mana di sini adalah tadi motor starter yang kita pilih, kemudian pompa submersible-nya yang bisa kita adjust kedalamannya dengan bisa berupa elektrik maupun manual. Di sini aplikasi di lapangannya yang sebagai aplikasi, jadi di bagian situ adalah powerhouse di sisi darat, terus kemudian pompa di air, dan di situ adalah outlet dari pompanya. Nah, ini alternatif lainnya jika ketika kita ingin membangun sebuah pompa elektrik, bisa kita lengkapi dengan kanopi dan mungkin dengan nantinya safety blast, dan dilengkapi juga dengan otomatis sistem berdasarkan water level control. Jadi karena ini elektrik, proses startup-nya sangat singkat dan cepat gitu. Jadi sangat mungkin untuk bisa kita kontrol secara otomatis. Dan ini sebagai alternatif juga ketika ketersediaan area yang cukup kecil gitu ya, dengan hanya dimensi 4 kali 3,6, ya hampir 4 kali 4 meter, sudah pompa dengan kapasitas yang seperti yang tadi telah disampaikan. Nah, dari sini bisa kita rangkum ada beberapa keunggulan dengan kita menggunakan submersible pump. Yang pertama, karena ini kita elektrifikasi, kita tidak perlu lagi mendesain motor secara terpisah, karena untuk submersible pump akan sudah tersedia dengan electric motor. Terus kemudian ketika pengoperasian, yang kedua, kita tidak perlu instalasi priming sistemnya, Pak. Jadi sudah satu paket ini sudah bisa langsung running operasi. Dan kemudian secara range kapasitas itu cukup luas, jadi dari 2 kW sampai 355 kW itu sudah tersedia. Dan ini karena ini elektrik akan less maintenance, jadi aktivitas maintenance juga lebih minim, dan sudah terinstalasi dengan sistem cooling yang tersedia gitu ya. Jadi tidak ada perlu tambahan equipment lagi untuk di submersible pump. Dan juga akan bisa kita customize dari automatic shutdown-nya, bisa dengan yang sudah tersedia dari pompa, biasanya adalah high temperature motor dan low level water. Dan yang ketujuh, sangat cocok untuk area yang terbatas. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, dengan dimensi hanya 4 kali 4 itu sudah cukup bisa beroperasi. Dan yang terakhir adalah minim terhadap kavitasi, karena secara operasi pompa ini adalah positive suction dan terendam, jadi minim untuk terjadinya kavitasi. Cuma dari keunggulan tadi ada beberapa kelemahan sebenarnya. Jadi keterbatasan duty point. Kalau untuk tipe dewatering itu maksimum di 160, sementara untuk di Selari dengan SG 1.3 maksimum di 35 meter. Namun hal ini bisa kita antisipasi dengan sistem booster sebenarnya, Pak. Jadi ada alternatifnya untuk keterbatasan ini. Masuk ke efisiensi dari elektrifikasi, Pak.
Bapak Ibu. Salah satu yang sudah konsisten melakukan elektrifikasi di sini adalah PTBA, Pak. Bapak Ibu, dengan dia namakannya Eco Mechanized Mining, dan dia dari reportnya mereka menyampaikan bahwa dengan elektrifikasi merubah dari bahan bakar minyak ke elektrik, mereka bisa menghemat hingga 7 juta liter per tahun dan bisa mereduksi emisi sebesar 19.000 ton CO2. Nah, sedikit saya memberikan simulasi gitu Pak ya. Jadi kita coba membandingkan antara centrifugal dengan engine, kemudian electric submersible pump dengan genset, yang terakhir adalah elektrik dengan power supply. Saya refernya adalah listrik dari PLN, Pak. Jadi dengan asumsi referensi harga listrik untuk golongan industri seperti yang saya sampaikan di bawah dengan 1.114 per kWh. Sementara untuk harga bahan bakar, saya ambil referensinya harga BBM industri B35 untuk wilayah 3. Nah, di sini saya mencoba membandingkan dalam satu parameter yang sama gitu dengan head dan flow yang sama, sehingga didapatkan power yang sama juga. Nah, untuk fuel consumption dengan centrifugal pump dengan connect dengan engine itu 40,5. Ini saya ambil referensi yang paling efisien. Terus kemudian dengan genset itu didapatkan konsumsi bahan bakarnya 38,8 dengan running hours yang sama di 20 jam. Maka energi cost ini hanya membandingkan bahan bakar atau energinya aja. Di sini kalau yang engine berarti BBM-nya, terus kemudian kalau yang elektrik berarti harga listriknya. Dan di sini diperoleh data ketika dengan engine itu operasional untuk energinya saja, bahan bakarnya di 16,7 juta. Sementara untuk yang submersible dengan genset itu 16 juta, jadi ada potensi saving di sekitar 4%. Sementara dengan elektrik itu memiliki biaya energi hanya 3,9. Artinya ada potensi saving di 76%. Ini hanya membandingkan, lagi-lagi saya ingin klaim, hanya membandingkan energi cost-nya saja tanpa membandingkan labor, maintenance maupun capex. Jadi bisa disimpulkan ada benefit berupa reduksi konsumsi bahan bakar, kemudian reduksi emisi. Yang terakhir adalah elektrifikasi ini kustomisasinya cukup luas variasinya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Kemudian dari sisi maintenance, jika kita bandingkan antara engine driven dengan elektrik, penggantian pelumas yang tadinya durasinya itu setiap 250 jam intervalnya, dengan elektrik ini hanya ada kegiatan di 3.000 jam untuk regreasing dan 6.000 jam untuk oil maxfill. Sementara untuk consumable part penggantiannya yang umumnya di engine driven ada range interval 250 sampai 1.000, di elektrik di setiap 6.000 jam. Dan untuk prosedur pengoperasian itu dengan engine driven karena dia punya RPM yang adjustable, jadi membutuhkan operator yang terlatih karena harus memperhatikan kurva tadi. Sementara dengan electric driven tidak dibutuhkan operator yang terlatih karena sudah fix RPM. Baik, terima kasih untuk Pak Muhammad Alfi atas pembahasannya yang sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua ya. Mari kita beri aplaus untuk kedua pembicara kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi para peserta yang ingin bertanya, dapat menulis pertanyaan di dalam chat Q&A dengan menyebutkan nama, dari perusahaan mana, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Ya.
Langsung saya bacakan pertanyaan yang pertama ini. Apakah pompa Surumi submersible applicable untuk pemompaan lumpur di tambang terbuka? Saya kira tadi sudah ada ya presentasinya. Ya, applicable. Jika bisa sampai berapa kemampuan handlingnya lumpur? Mungkin dari sisi SG-nya, spesifik gravity-nya, kekentalannya, itu tadi belum dijelaskan sampai sekental apa. Ya, Gitu. untuk spesifik gravity-nya bisa mencapai 1,3 Pak. 1,3. Iya, Oke. selari ya. SG Selari. selarinya ya, 1,3 selari. Berarti nggak terlalu kental banget ya. Ada tetap karena ada keterbatasan juga ya. Ya. Oke. Dan itu kalau boleh cerita, kita juga ada aplikasi itu, Pak. Jadi memang kami juga ada mengaplikasikan pompa selari Surumi tipe selari ini dengan SG 1.3 dan itu malah terkadang bisa sampai 1.4 dan itu applicable gitu, Pak. Ya ini saya kira baik dihadapi karena begini, pompa itu entah sentrifugal atau submersible ini keterbatasan kedalamannya kan. Kalau sentrifugal bisa sampai kata 6 meter gitu ya. Kalau ini ya hanya di permukaan saja malah ya. Yang dipompa adalah yang boleh bilang airnya saja. Suatu saat begitu sudah kena selari yang ngedel dengan keterbatasan, saya kira pompa apapun juga ada keterbatasan SG-nya tadi ya. Itu perlu semacam pengaduk atau ya artinya menunggu sampai ada air masuk lagi gitu ya supaya lebih ya itu semua sama saya kira ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari tadi nggak ada namanya ya. Yang ini dari Fernando Siombing dari Fosindo ya. Saya Fernando Siombing dari PT Fosindo Anugerah Harapan. Oh, ini dari Balikpapan ya. Oke. Pertanyaannya, efisiensi elektrikalnya apakah sudah include dengan variable speed drive-nya yang bisa lebih hemat hingga 30-40%? Oh, mungkin saya bisa jelasin sedikit, Pak. Ya. Jadi untuk aplikasinya sangat bisa digunakan starternya dengan variable speed drive itu, Pak, atau VF. Ada yang nyebutnya inverter, ada yang nyebutnya VFD, ada yang nyebutnya VSD. Dan itu bisa dilakukan karena dengan VFD sebenarnya menghemat instalasinya, Pak. Jadi yang tadinya instalasi harus kapasitas 5 kalinya, 4 kalinya, dia cukup 1 kalinya sih. Oke. Mencukupi. Jadi untuk instalasi kabel dan lain-lain. Dan jadi kalau jawabannya sih bisa sih, Pak. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana fleksibilitas pompa elektrik di mining Indonesia yang sering berpindah-pindah, fit dan ekonomis, membangun infrastruktur sumber listriknya yang tidak sedikit investasinya? Ya, sekian dan terima kasih. Jadi ini berkaitan dengan sumber listriknya ya. Iya. Ya tadi saya kira udah dijelaskan, mau nggak mau genset kalau sering pindah-pindah sih, belum ada pilihan lain. Benar. Iya. Kembali dari Jessica Dalko dari Pama. Kelemahan pompa submersible adalah pada bearing assembly kecenderungan akan melorot. Pemilihan bearing akan menentukan kehandalan dan lifetime pompa terutama dalam operasi lumpur. Pada area sealing terutama lower rentan rusak sehingga kemasukan lumpur. Apalagi jika menggunakan max seal, mechanical seal kali ya. Bagaimana Surumi menanggapi isu ini? Wah, ini rupanya ini dari Pama sudah pengalaman ini. Ya, baik. Silakan. Dari Surumi ada fitur yang namanya tadi oil seal ya atau lip seal. Jadi sebelum cairan terkena mechanical seal, terlebih dahulu cairan tersebut terkena oil seal. Ya. Tadi ada fitur oil seal itu dia akan mengembalikan partikel abrasif keluar ya. Lagi. Ya, jadi tidak partikel abrasif ini tidak mengenai max seal, jadi hanya terkena oil seal. Ya, jadi yang pertama kali terkena itu adalah oil seal dan Oil pertama seal kali dulu. rusak oil seal-nya dulu sebelum terkena max seal.
Dan max seal dari Surumi ini adalah dual seal face ya, atas bawah ada dual seal face terbuat dari silicon carbide yang tahan abrasif. Dan ada fitur namanya oil lifter. Jadi oil lifter ini membungkus mechanical seal dan oil seal sehingga dapat melubrikasi seluruh bagian seal face mechanical seal yang membuat max seal itu menjadi awet, memperpanjang usia max seal dan otomatis memperpanjang usia pompa. Ya. Jadi cairan tidak akan tertahan pertama sebelum masuk ke ruang oli dan akan ada penahan lagi di seal face atas untuk penahan dari ruang oli ke ruang bakar. Oke. Rupanya ini Pak Jevika Dalko ini sudah pengalaman sekali ya. Kalau ingin lebih detail lagi nanti boleh nanti silakan menghubungi ya. Siap Pak Jevika. Pak Hafid. Oke, ini dari IBS 2024, siapa lagi? Nggak ada namanya. Pompa Surumi untuk lumpur ukuran solid ke impeller sampai berapa milimeter dan bisa aplikasi kedalaman sampai berapa meter di dalam air. Ya. Mungkin Ya. Untuk solid size ya, untuk facet size itu beragam ya. Dari mulai yang kecil itu bisa 1 cm, bisa yang ukuran besar itu bisa sampai 7 cm untuk facet size-nya. Lalu tadi mohon maaf Pak, apa kelanjutannya? aplikasi ke kedalaman sampai berapa meter? Ya, untuk kedalaman itu water depth-nya beragam juga ya, mulai dari 10 meter sampai pompa besar bisa sampai 20 meter Pak. Itu water depth-nya. Oke, jadi ini dicelupnya sampai kedalaman 10 meter pun bisa? Bisa, Oke. tergantung ukuran pompanya Pak. Ya, mungkin bisa cukup jelas ya. Berikutnya ini dari Oki Satria Nugraha dari mana ini? Dari Baratabang. Oke. Izin bertanya, lebih efisien mana antara submersible pump dengan pompa dewatering yang tenaga penggeraknya diganti dari mesin diesel dengan motor listrik? Artinya submersible dibandingkan dengan sentrifugal lah ya. Tetapi yang pakai motor listrik sama-sama di tengah sump ya. Oh iya. Ya, Membandingkan seperti itu. Iya, Jadi Pak. sudah bukan engine lagi nih. Bukan engine lagi. Tapi Tapi sama-sama elektrik, cuman yang Elektrik. satunya sentrifugal, yang satunya submersible. Jadi kayak yang tadi seperti yang saya udah jelaskan, dengan submersible ini kita menghilangkan sistem priming, Pak. Tidak perlu tidak perlu primingnya, sistem ya. priming. Artinya potensi terjadinya, pertama proses pumping akan lebih cepat. Terus kemudian dari potensi terjadinya kavitasi yang biasanya terjadi karena kan kalau pompa sentrifugal ada istilah NPSH. Nah, kalau di pompa submersible itu kita karena dia tercelup jadi dalam pertimbangan itu potensi kavitasi pun jadi minim. Jadi mungkin dari dua hal itu sih. Jadi kalau bagi yang awam beginilah ya. Jadi pipa sedotnya Iya. kalau pada saat tidak terisi kosong gitu ya. Karena Iya. ini pengalaman sama juga kayak di rumah juga sama untuk rumah. iya. Kalau pipanya kosong itu kemampuan nyedotnya terbatas, Iya. nyedot angin ini. Iya benar, Iya. malah nggak Ya, keluar. bisa nggak keluar gitu. Jadi itu secara teoritis harus terisi air terus lah ya. Iya, betul. Itu kelemahannya sentrifugal. Kalau ini kan karena nggak ada pipa sedot ya nggak Iya. ada masalah. Gitu. Berikutnya ini lagi ini dari IBS 2024 lagi nih. Seberapa tahan seal shaft ke motor saat aplikasi selari? Seal shaft. Oh ya. Seal shaft. Untuk mechanical seal itu umumnya intervalnya di 6.000 jam atau 1 tahun. Jadi yang mana yang lebih dulu Pak? Antara 6.000 jam atau 1 tahun. Karena ada fitur tadi, ada fitur dual insert mechanical seal dan oil seal. Oke. Kemudian dari Pak Arif Swastiko, PT LSA. Maksudnya apa ini? Untuk SG 1,3, apakah aktual case yang pernah dilakukan? Oh Pak Alfi, aktualnya mungkin bisa diceritakan pengalamannya? Jadi ada Pak, kita aplikasikan pompa selari itu dengan 1.3
bahkan kadang lewat juga dengan 1,4. Cuman di lapangan kendalanya adalah banyak solid yang jauh lebih besar dibanding si solid passage yang bisa lewat. Jadi kendalanya ketika mau konsisten di segitu agak sulit. Jadi terkadang ya macet karena solid passage-nya lebih besar. Itu aja sih. Tapi dari sisi durabilitas sampai saat ini berjalan dan masih baik-baik aja tuh Pak. Terus untuk kedua, untuk power listrik, fuel consumption, dan daya listrik untuk pompa dengan TDH 160 meter berapa ya? 160 meter itu kan maksimum tadi ya? Ya, ada yang up to 160 meter, namun untuk kapasitinya jadi sedikit Pak. Karena ini TDH total discharge head-nya itu kalau pompa submersible gitu ya nggak ada suction-nya berarti. Tetapi tadi kan udah dijelaskan saya kira di presentasinya termasuk hambatan dari pipa dan lain-lain. Angka itu bukan berarti benar-benar 160 meter kan? Iya. Nah, ini total. Jadi total. Jadi ini yang perlu dipahami, jangan sepakat. Jadi karena pengalaman saya kalau namanya sentrifugal itu dengan discharge head-nya menjelang menuju dekat 100 meter, 80 meter aja itu sudah boleh bilang hampir nggak bisa gitu. Iya. Gitu ya, karena nanti keluarnya kecil sekali. Korban di Oke, ini saya pikir sama lah ya kalau itu. Jadi jangan sampai salah persepsi kalau total headnya 160 meter berarti kalau gitu 160 meter dari permukaan. Iya. Enggak benar-benar 160 meter karena harus diperhitungkan losses-nya juga kan dari pipa. Cuman tadi belum ada yang nanya juga, saya yang ingin nanya. Diameter pipa maksimum berapa jadinya? Ada yang paling besar itu 300 mm Pak. Berarti 12 in ya? Lebih Pak. 300 ya 12 in. Karena ini equal dengan pompa yang dipakai di lapangan ya. Itu biasanya suction head itu 12 in, discharge head-nya itu 10 in. Artinya 25 in. Ya. Kalau sampai 12 in itu besar sekali gitu ya. Yang power 185 kW tadi Pak Hafiz sudah itu tuh mention. berarti kira-kira seimbang dengan sentrifugal yang dipakai di banyak tambang seukuran itu. Nah, di sini pertanyaan detail ini memang harus ada hitung-hitungan. Untuk selari pump maksimum 35 meter, ini kan discharge head-nya maksimum ya, kembali lagi. Tapi jika lebih dari 1 kilometer, booster sistemnya seperti apa gitu? Oh ya, itu bisa itu nanti dihitung dulu Pak. Kita kalkulasi dulu. Atau pakai tadi kan booster ya? Iya begitu. 1 kilometer itu bukan deket ini. Lossesnya dari pipa aja sudah besar sekali. Kadang ukuran pipa pun pengaruh juga Pak. Jadi ini pengalaman saya nih banyak yang salah mengerti. Jadi kalau pengen supaya kapasitasnya makin besar, pipanya digedein, 20 sampai 14 inci atau, nah kira-kira gimana itu? Kalau secara kalkulasi semakin besar, lossesnya semakin rendah. Lossesnya rendah ya. Cuma nanti jadinya bebannya aja, beban si powernya ini mungkin lebih besar. Karena kan volumenya lebih besar yang dia. Betul. Pada keluar dari pompa itu hanya maksimum 12 inci. Kalau dibikin 14 inci gitu, ya apakah akan menambah kapasitas? Kalau gitu. kapasitas sih enggak. Nah, di sini yang perlu disampaikan karena masih banyak yang punya pendapat seperti itu gitu ya. Iya. Selagi pompanya sama, kapasitas juga akan sama Pak. Betul. Iya. Dari Wisnu Adaro Water. Ini dari Adaro Water. Kapasitas selari pump juga yang sudah diaplikasikan di TBG ini singkat apa? Di TBG Indo berapa meter kubik
di Indonesia kali ya maksudnya ya. Berapa meter kubik per hour? SG maksimum di atas 1,3 sampai berapa? Nah ini sudah dikasih maksimum masih Ya, nawarin. maksimum SG-nya 1,3 ya. Lokasi tambang yang telah ada di mana? Untuk yang aplikasi submersible slurry pump, populasinya itu ada di tambang emas di daerah Sulawesi Utara ada. Untuk di Tambang emas ya. Oh tambang ini emas di ada. TBG tambang Indonesia Iya. ya tadi. Iya. Oke. Untuk Ukuran berapa yang ditanya ini Pak? ukurannya itu bisa sampai 600 meter kubik. Yang sudah diaplikasikan? Sudah diaplikasikan. Itu 75 kilowatt Wih, besar sekali. sudah ada, ya. Bagaimana evaluasi dari aspek K3 terkait penggunaan pompa elektrik di mana terhadap bahaya bekerja dekat air dan bahaya elektrik di atas air dan kontrol apa saja yang harus dipenuhi? Tadi sudah singgung, mungkin perlu Ya, diperjelas mungkin. lagi. Jadi biasanya kami instalasi ada proteksi ILCB itu Pak. Jadi ILCB itu proteksi kalau ada arus bocor. Jadi ketika ada orang ke unit, dia nggak kesetrum gitu Pak. Cuma itu syaratnya kita harus ada instalasi kabel yang baik, jangan ada luka untuk pemasangan groundingnya itu Pak nanti. Jadi kebocoran itu nanti akan dialirkan ke tanah di bukan di air ya, di instalasi. Iya. Gitu. Jadi secara safety sih seperti itu untuk instalasi ininya, listrikannya Pak. Dari Pak Ferhat Rahadian, berapa tingkat efisiensi penggunaan satu genset untuk 3-4 kali electric submersible pump? Nah ini genset ukuran berapa? Iya. Cukup signifikan bagi si penggunaan Ya. fuel, di mana presentasi sebelumnya untuk satu pump efisien sekitar 4%. Ini tadi dari presentasi Pak Alfi ya? Iya mungkin. Ya, jadi saya mencoba membandingkan tadi Pak antara yang diesel langsung ke pompa, kemudian ini genset Genset. ke motor listrik di Oke. elektrik. Nah di situ saya dapat perbandingannya sekitar 4%. Oke. Cuman kalau ada rencana satu genset dengan beberapa pompa, mungkin Pak Hafid bisa cerita Iya. aplikasi yang udah dilakukan. Sebaiknya untuk satu genset untuk satu pompa saja Pak. Ya, sebaiknya disarankan berdasarkan operation manual kami Ya. itu satu genset satu pompa. Satu genset satu pompa ya. Baik, ini karena waktunya sudah sangat terbatas, jadi ini saya coba cari pertanyaan yang hanya satu lagi. Ada pertanyaan dari Andi Farisa. Berapa jumlah manpower yang dibutuhkan untuk operate electric submersible slurry pump? Jika bekerja sama dengan Surumi Pump ini, sistemnya beli putus atau rental? Untuk komersial mungkin nanti lebih ke, Nanti saya kira di ini off the record bukan aja. off the record lah ya. Iya, Jadi iya. nggak perlu. Tapi jumlah manpower tadi Kalau untuk pengoperasian otomatis kan submersible bisa dilakukan tuh Pak. Jadi dengan teknologi yang sekarang sudah canggih bisa remote juga dari jauh. Jadi operator bisa remote dari jauh untuk artinya bisa ngerangkep sana sini lah ya. Betul, Pak. Bisa ngerangkep manpowernya sana sini, Pak, bukan manpowernya. khusus nongkrong ini. Nah, jadi operator atau manpower tidak khusus menjaga satu unit pompa Iya. saja. Oke, saya kira cukup pertanyaan. Terima kasih Pak Hafiz dan Pak Alfi atas tanya jawab ini. Jadi dengan ini Q&A saya tutup. Terima kasih. Saya ingin mungkin secara singkat. Jadi tadi dari awal sudah dijelaskan ya bahwa memang saat ini yang menggunakan pompa untuk dewatering terutama, karena ini di bidang yang lain mungkin nggak begitu banyak, tapi khusus dewatering ini saya kira hampir semua penambang di batu bara setidaknya itu menggunakan pompa untuk dewatering, dan saya kira hampir semuanya menggunakan tipe sentrifugal ya. Jadi dengan submersible type ini memberi gambaran
untuk oh ini ada pilihan, ya tinggal nanti silakan nanti dievaluasi lebih lanjut bagaimana dari sisi cost-nya setelah melihat secara teknikal perbandingannya tadi sudah disampaikan ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan. Terima kasih atas kesabarannya. Selanjutnya kembali saya serahkan ke MC untuk penutupannya. Ya, baik lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Bambang Cahyono selaku moderator kami pada pagi hari ini. Dan juga terlebih kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hafid dan Bapak Muhammad Alfi sebagai narasumber kami di hari ini. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari sesi seminar dan juga banyak sekali insight. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak dan juga Ibu yang tadi sudah memberikan banyak sekali pertanyaan. Dan mohon maaf ya apabila tadi pertanyaan tidak bisa kami jawab satu persatu, tapi insya Allah nanti kita bisa berjumpa lagi di rangkaian acara kami berikutnya. Dan sekali lagi juga saya ingin mengingatkan jangan lewatkan beberapa rangkaian acara Aspindo selanjutnya, yaitu Charity Golf Tournament dari tanggal 18 Agustus 2024 di Royal Jakarta Golf Club. Lalu berikutnya ada Call Trans Asia dari tanggal 8 hingga 10 September 2024 di Bali. Dan juga satu lagi yaitu Mining Indonesia dari tanggal 11 sampai 14 September 2024 di Hall B3G Expo Kemayoran. Sekian dari kami, saya Ina Novita beserta dengan kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak dan juga Ibu.